Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya bagi Allah. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita telah dapat melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah di berbagai masjid dan mushola, dan senantiasa harapan kita mudah-mudahan ibadah kita diterima dan Allah ridho kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Berikut melanjutkan kajian kita yang lalu tentang mengenai masalah sebuah hadis qudsi tentang kedudukan orang yang melakukan ibadah haji. Maka pada hadis yang terakhir dalam masalah kaitan hubungan dengan kedudukan orang yang melakukan ibadah haji, dari kitab hadis qudsi yang dikarang oleh Kiai Haji Muhammad Ali Usman, Haji A.A. Dahlan dan Profesor Dr. H.M.D. Dahlan. Pada bagian akhir dari hadis ini disebutkan bahwa innallaha yubahi bi ahli Arafat malaikatas samai fayaqul unzuru ila ibadi haula'i ja'uni syu'than ghubra. Yang artinya adalah sesungguhnya Allah membanggakan orang-orang yang sedang wukuf di padang Arafah kepada malaikat-malaikat yang berada di langit dengan firman-Nya, lihatlah kepada mereka hamba-hambaku itu. Mereka datang mengunjungiku dengan kusut masai dan penuh dengan debu. Dalam hal ini insya Allah kita masih barangkali menunggu pengumuman untuk hari Arafah pada tahun ini. Yang jelas pada hadis ini tadi disebutkan sesungguhnya Allah membanggakan orang-orang yang sedang wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu adalah dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Pada tanggal 9 Zulhijjah itulah hadis ini menyatakan bahwa firman Allah menyebutkan Allah sangat membanggakan mereka yang sedang wukuf di padang Arafah itu, yang keadaan secara fisik mereka adalah penuh dengan debu, pakaian mereka, tubuh mereka, rambut mereka, bahkan keadaan rambut mereka itu kusut masai. Karena di dalam melaksanakan ibadah haji itu ada suatu aturan di mana orang dalam menunaikan ibadah haji itu sejak dia berpakaian ihram itu
merupakan satu hal yang dihindari, jangan sampai rambut jatuh. Dalam arti kata jatuh karena disisir atau barangkali sengaja dicabut. Karena kalau itu terjadi mereka terkena denda. Oleh karena itu orang yang sedang menunaikan ibadah haji dan mereka sedang dalam keadaan ihram, maka rambut mereka itu pasti tidak pernah kenal lagi dengan sisir. Tidak ada lagi dan tidak dibolehkan mereka memakai minyak rambut. Yang boleh dikatakan itu bisa dilaksanakan, itu dilaksanakan oleh mereka mulai pada tanggal 8 Zulhijjah. Sewaktu mereka berangkat menuju ke Muna atau Mina. Yang menurut sunnahnya Rasulullah bermalam pada tanggal 8 ke 9 itu Rasulullah bermalam di Mina. Itu barangkali yang diselenggarakan oleh saudara-saudara kita yang ibadah hajinya pada tanggal 8 dan 9 itu mereka bermalam di Mina sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedang sebagian yang lain pada tanggal 8 itu mereka berangkat langsung menuju ke Arafah dan mereka bermalamnya di Arafah. Yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada tanggal 8 ke 9 itu beliau bermalamnya di Mina. Dan secara rincinya beliau melakukan sholat di situ secara qasar selama di Mina ini. Jadi sejak tanggal 8 mereka tiba misalnya pada waktu zuhur, misalnya mereka tiba di Mina, maka mereka lakukan sholat zuhur itu hanya 2 rakaat saja, tapi tidak dijamak. Demikian pula pada tanggal 8 itu mereka bermalam di sana. Nah selama itu mereka melakukan dan menunaikan sholat di qasar, tapi tidak dijamak sampai besoknya, yaitu masuk pada waktu maghrib. Itu berarti sudah tanggal 9 Zulhijjah, dan insya Allah mereka sholat maghribnya tetap 3 rakaat dan sholat isyaknya mereka qasar 2 rakaat di waktunya. Dan kemudian besok habis sholat subuh barulah mereka menuju ke Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Karena pergantian hari di dalam Islam itu adalah pada saat menjelang masuk waktu maghrib, bukan pada waktu jam 24.00. Ya, selama itu mereka berada di Mina, ya sebagiannya, tapi sebagian yang lain ada yang langsung menuju ke Arafah. Nah hadis ini ditujukan pada saat berada di Arafah itu tentu saja mulai dari tanggal 8, 9, 10 setelah melontar Jumrah Aqabah nanti pada tanggal 10 itu hari lebaran kita, tanggal 10 itu barulah mereka itu boleh melepas pakaian ihramnya. Jadi selama dalam keadaan ihram itu pakaian mereka tidak boleh diganti, dalam arti kata tidak boleh berpakaian seperti pakaian yang berjahit. Jadi pakaian ihramnya tetap mereka pakai mulai tanggal 8, 9 ya sampai pada waktu tanggal 10 setelah melontar Jumrah Aqabah barulah mereka melepaskan pakaian ihram itu. Tentu saja dalam keadaan begitu selama 2 hari lebih itu mereka, rambut mereka tentu dalam keadaan tidak pernah kenal dengan sisir, tidak pernah lagi dikasih minyak rambut karena itu larangan. Nah tentu saja penampilan mereka pada waktu di Arafah itu mungkin saja keadaan rambut mereka kusut masai, bahkan mungkin kalau itu musim panas yang nanti akan membawa debu, kemungkinan saja rambut mereka berdebu. Demikian pula keadaan pakaian mereka. Ya, karena dalam keadaan serupa ini mereka tetap berada di dalam ihramnya. Maka hadis ini tadi, dalam hadis qudsi ini, keadaan hamba Allah yang dalam keadaan rambutnya kusut masai, mungkin badannya dan pakaiannya juga berdebu, khususnya pada laki-laki ini, ya, itu
Di dalam hadis ini tadi Allah ternyata membanggakan mereka-mereka yang wukuf ini kepada malaikat-malaikatnya dengan firman Allah kepada malaikat itu, mereka datang mengunjungiku dengan kusut masai dan penuh debu. Dalam hadis yang lain yang telah kita sampaikan, kalau mereka berdoa, doa mereka aku kabulkan, kata Allah. Kalau mereka meminta, permintaan mereka akan kupenuhi, kata Allah. Karena hamba-hamba Allah dalam keadaan beribadah haji, ini adalah merupakan suatu ibadah yang terberat pada saat mereka wukuf di Arafah itu. Tentu saja dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala yang melihat hamba-hambanya memenuhi seruannya untuk menunaikan ibadah haji, merasa bangga terhadap kehadiran hamba-hamba ini dengan menempuh perjalanan yang sulit, yang jauh, bahkan dengan keadaan yang serba apa adanya. Tidak kecil kemungkinan juga masih ada juga yang sekarang ini mungkin berjalan kaki, sebagaimana difirmankan Allah pada Al-Quran bahwa seruan haji itu nanti setelah dikumandangkan, mereka akan datang dengan cara berjalan kaki. Rijala. Nah, sehingga dalam keadaan memenuhi seruan Allah tentang ibadah dan menunaikan ibadah haji ini memang sebuah perjuangan yang cukup berat. Kalau kondisi kita, keadaan kita sekarang ini ternyata alhamdulillah tidak sama dengan waktu-waktu dahulu. Dalam pertemuan sebelum ini saya pernah mengutarakan, karena saya pernah membaca koran itu pada tahun 2003. Itu ada koran yang ditulis Al Jazeera oleh seorang penulis dari Sudan yang menyatakan pada waktu zaman dulu umat yang berhaji dari Afrika itu khususnya, setiap tahun itu kalau mereka misalnya berangkat 100 orang, belum tentu 10 atau 20 orang yang kembali ke tempat masing-masing. Mereka mungkin meninggal di pertengahan jalan, karena mereka mungkin pada saat itu berjalan kaki, menempuh segala macam kesulitan di padang pasir. Apalagi kemungkinan mereka di sana dicegat oleh perampok-perampok. Keadaan kondisi perjalanan tidak aman. Sehingga kalau seandainya mereka berangkat 100 orang, kembali 50 orang saja, itu keadaan yang sangat luar biasa. Begitu sulitnya perjalanan menunaikan ibadah haji pada waktu itu. Nah, dalam kondisi yang seperti inilah mungkin dapat kita bayangkan betapa luar biasanya Allah membanggakan hamba-hambanya yang memenuhi seruannya dengan menempuh berbagai macam kesulitan. Tapi mereka tetap berhaji, tidak pernah berkurang dalam setiap tahunnya, walaupun perjalanan itu sudah mereka ketahui. Kalau mereka berangkat sekian orang, belum tentu kembali sekian orang. Dan tidak akan pernah kembali berangkat 100 orang, kembali 100 orang. Belum pernah terjadi pada waktu itu. Yang jelas, di bawah 50%. Itu yang bisa kembali setelah berhaji. Selain daripada itu, kemungkinan saja mereka sudah syahid di pertengahan jalan. Karena orang yang menunaikan ibadah haji ini, kalau mereka meninggal dunia, penilaiannya itu adalah matinya mati syahid. Oleh karena itu, orang yang menunaikan ibadah haji, dia dikafankan dengan pakaian yang melekat pada dirinya, yaitu pakaian ihramnya. Jadi dia tidak dikafani seperti kafanan jenazah yang biasa. Kafannya adalah pakaian ibadah hajinya itu. Dengan pakaian itulah mereka itu dikuburkan, ya. Maka perjalanan menunaikan ibadah haji ini, kalau mereka meninggal dalam melaksanakan penunaian ibadah haji ini, penilaian meninggalnya mereka itu adalah mati syahid, insya Allah. Barangkali itu tidak salah pada waktu zaman dulu. Pada waktu zaman dulu, barangkali orang-orang dulu itu berhaji itu jarang yang muda-muda.
usia mereka sudah lanjut semua itu berhaji. Sejenisnya seperti saya, nenek saya, kakek saya. Nah, itu yang berhaji itu usianya sudah lanjut. Disitulah kita melihat suatu hal yang sangat luar biasa terhadap orang yang berhaji itu. Apa? Jarang kita melihat orang yang berangkat menunaikan ibadah haji itu sewaktu mereka berangkat misalnya dari Balikpapan ini, keluar dari rumahnya, jarang mereka itu yang tidak menangis. Rata-rata mereka ini menangis. Bagaimana pengalaman bapak-bapak yang berhaji? Bukankah pada waktu meninggalkan rumah, pada waktu kita akan berangkat menuju embarkasi, bukankah kita pada saat itu menangis? Subhanallah, kita mau pergi ke luar negeri ini Pak, tapi kita iringi dengan tangisan. Itu kan suatu keanehan, dalam arti kata tanda kutip mungkin keajaiban. Kenapa kita menangis padahal kita mau beribadah, kita mau menuju ke luar negeri, melihat tempat lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bla 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 bla. Tapi kalau kita menuju ke luar negeri, misalnya pergi ke Singapura, mana ada orang meninggalkan rumahnya pergi ke Singapura menangis? Gak ada. Mungkin mereka itu dilepas dengan senyum, dan mereka meninggalkan tempat tinggal mereka dengan senyum. Tapi ibadah haji sungguh suatu hal yang tidak bisa kita ceritakan. Kenapa mereka meninggalkan rumah pada waktu akan menunaikan ibadah haji itu? Tiba-tiba saja tangis itu tidak bisa ditahan. Apalagi di tempat kita, di negeri kita ini, Indonesia ini, boleh dikatakan yang berhaji itu 100 orang, yang ngantar 500 orang. Pengantarnya lebih banyak daripada yang menunaikan ibadah hajinya. Ya. Nah, sekali lagi saya ingatkan, barangkali nanti kalau para keluarga jamaah haji itu, nanti kalau keluarga yang berhaji nanti sudah pulang kembali ke Indonesia ataupun ke Balikpapan ini, sebetulnya sahabat Rasulullah melaksanakan syukuran haji itu bukan pada saat berangkat, tapi setelah datang dari haji baru mereka mengadakan syukuran. Nah, di tempat kita biasanya waktu mau berangkat syukuran, nanti beritahu lagi kepada mereka setelah datang nanti dari ibadah haji syukuran lagi Pak, gitu. Jadi 2 kali syukuran jadinya kan. Subhanallah ya. Ini sebetulnya ya yang terjadi pada zaman sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bapak-bapak, para jamaah istiqomah dan pendengar IDC yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pendek kata, di dalam masalah ini orang menunaikan ibadah haji semuanya menginginkan haji yang mabrur. Karena memang predikat mabrur sebagaimana hadis yang telah kita utarakan pada saat yang lalu, di mana Rasulullah bersabda, hajjum mabrur la jazaan illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang paling sesuai kepada mereka kecuali hanyalah surga. Jadi orang yang berhaji dan hajinya itu termasuk kriteria mabrur, maka insya Allah itu adalah merupakan salah satu jaminan untuk masuk surga. So, tidak ada lagi balasan yang paling sesuai kepada mereka. Kenapa? Ya, subhanallah, kita dapat merenungkan kembali beberapa ceramah kita yang lalu, baik didapatkan dari IDC atau dari berbagai macam asatiz, kiai dan ulama kita tentang haji ini. Subhanallah, ini penuh dengan perjuangan. Bahkan pada waktu sekitar tahun 2006 itu saya baca koran lagi, koran Saudi, di sana mengingatkan, ada ulama yang mengingatkan di koran itu, di mana kalau kita terlalu banyak mendapatkan kenikmatan sewaktu menunaikan ibadah haji, itu cenderung bisa menyebabkan kita lalai dalam peribadatan kita. Justru nilai haji itu diambil tertingginya kalau ada di sana berjuang, bersungguh-sungguh menunaikan ibadah haji itu sesuai dengan contoh yang sudah diteladankan oleh Rasulullah. Tapi kalau terlalu banyak kesenangan yang kita dapatkan, itu cenderung bisa menggeser ya
amal-amal kita yang tadinya jadi dari sungguh-sungguh, akhirnya lebih mencari kenikmatannya. Ya, itu bisa menggeser. Ya, tujuan daripada haji mabrur dengan niat yang betul-betul mukhlis, yang tentunya di situ penuh dengan perjuangan. Nah, dalam hal ini bisa tergeser apabila terlalu banyak nikmat yang kita dapatkan. Makanya diingatkan oleh beliau, kenikmatan yang sangat besar kita dapatkan dalam menunaikan ibadah haji, berhati-hatilah, karena itu bisa melalaikan kita daripada tujuan yang kita ingin capai. Sebagaimana kita melihat bagaimana hebatnya perjuangan Rasulullah dan sahabat menunaikan ibadah haji dari Madinah pergi ke Makkatul Mukarramah. Ada yang naik kendaraan, ada yang jalan kaki. Nah, kalau kita sekarang ini naik mobil pakai AC, mogok saja sudah marah-marah. Ya, mogok saja sudah marah-marah itu. Kita dapat bayangkan pada waktu zaman Rasulullah jalan kaki menempuh begitu sulitnya perjalanan. Sebab pada tahun 1977 pada waktu saya pertama kali hadir di sana, ya, itu ternyata pada waktu itu ada di koran dituliskan beberapa puluh orang ahli-ahli sejarah Islam yang menunaikan ibadah haji ingin melakukan napak tilas sebagaimana perjalanan Rasulullah pada waktu dahulu. Jadi mereka tidak naik bis, tidak naik mobil, mereka jalan kaki, dan ada yang naik onta. Ternyata belum sampai sepertiga perjalanan mereka sudah tidak sanggup. Akhirnya mereka kembali ke kota Madinah. Dan kemudian mereka baru menunaikan ibadah haji naik kendaraan menuju ke Makkatul Mukarramah. Nah, begitu sulitnya medan yang ditempuh oleh Rasulullah. Ya, sehingga karena kita mendapatkan kenikmatan yang begitu besar, akhirnya perjalanan yang ditempuh oleh Rasulullah itu tidak sanggup kita jalankan. Itu ahli-ahli sejarah Islam yang ingin betul-betul napak tilas itu, Pak. Napak tilas persis sebagaimana Rasulullah melakukan ibadah haji dengan cara berjalan kaki dari Madinah atau naik onta. Perjalanan berapa lama itu di dalam perjalanan dari Madinah ke kota Mekah. Nah, kalau sekarang kita naik kendaraan itu dari Madinah ke Mekah itu cuma berapa jam? Barangkali sekitar 4-5 jam saja, atau mungkin 6 jam, ya. Tapi dengan cuaca saja yang tidak bersahabat, katakanlah cuaca yang tidak bersahabat, sebetulnya bukan cuaca yang tidak bersahabat, kita yang tidak bersahabat dengan cuacanya. Mestinya kita yang harus menyesuaikan diri dengan cuacanya, bukan cuaca yang diharuskan menyesuaikan diri dengan kita. Kan begitu mestinya, ya. Nah, kalau kita bisa menyesuaikan diri dengan cuacanya, tidak ada kesulitan, Pak. Ya, tapi kalau cuacanya disuruh menyesuaikan diri dengan kita, keadaan kita, itu yang tidak mungkin. Ya, nah dalam hal inilah terdapat kesulitan orang yang sedang menunaikan ibadah haji. Musim panas berapa derajat? Pernah tidak kita di Balikpapan misalnya mengalami panas di atas 40 derajat? Barangkali tidak pernah. Tapi kalau orang menunaikan ibadah haji ini bisa sampai 50 derajat bahkan lebih. Kita dapat bayangkan itu. Adik-adik para tahfiz, calon hufaz, betapa hebatnya panas dalam temperatur 50 derajat Celcius. Coba bayangkan, berarti setengah air mendidih itu. Kalau air mendidih itu 100 derajat, 50 derajat bayangkan. Barangkali kalau kita ambil telur, kita simpan di dalam pasir, mungkin setengah jam itu setengah matang sudah. Pernah coba enggak itu? Konon teman pernah coba itu. Telur ayam, temperatur di atas 50 derajat. Waktu itu kami di Riyadh. Dia coba-coba, simpan dalam pasir.
Dia lihat setengah jam, hampir setengah matang sudah. Saking panasnya udara itu, cuaca yang seperti ini, subhanallah. Ini konon kabarnya ini jemaah haji kita ini mungkin sudah sekarang ini temperaturnya sudah di atas 40 derajat. Nah, ini perjalanan yang luar biasa bagi kita yang tidak biasa dengan cuaca yang seperti ini. Pokoknya dalam menunaikan ibadah haji ini diperlukan kesabaran yang betul-betul prima. Kalau bisa disertai dengan kesehatan fisik yang juga prima. Memang sebetulnya apa yang pernah kita dengarkan umat jamaah haji kita itu kebanyakan yang meninggal dunia itu yang sudah berusia lanjut, ya, berusia di atas 60 bahkan 70-an. Tapi kadang-kadang kita temukan juga yang 60-70 tuh segar di sana, yang umur 40 tahunan malah meninggal. Tidak mesti, ya begitu ya. Tapi kebanyakan yang memang diingatkan kepada kita dan memang kita ketahui kalau fisik sudah dalam keadaan usia sudah lanjut, memang cenderung lemah. Itu cenderung lemah. Ya. Dan di sini ya dalam tingkat berhaji itu perjuangan itu sangat ditentukan sekali oleh berbagai macam kondisi ini. Tapi subhanallah, kita dengar di TV Pak ya, ada umat kita dari Indonesia ini, saudara kita dari Indonesia ini yang berhaji ini usianya 92 tahun Pak. 92 atau 82 tahun Bapak-Bapak. Yang pernah Bapak dengar di TV itu. Yang dia menabung itu untuk haji itu 48 tahun. Subhanallah, suatu kesabaran yang luar biasa menurut saya Pak. Penghasilan dari hari ke hari, dengan cara misalnya menambal ban saja dia simpan selama 48 tahun baru dia berhaji Pak. Itu kan memerlukan kesabaran yang luar biasa Pak. Akhirnya Allah memberikan kesempatan kepada dia untuk berhaji. Mudah-mudahan beliau-beliau yang usia lanjut ini akan kembali kepada keluarganya setelah berhaji dalam keadaan membawakan haji yang mabrur, bahkan mereka dalam kondisi lebih sehat daripada sebelum berangkatnya ke sana. Jadi ini adalah merupakan keinginan dari setiap jamaah yang menunaikan ibadah haji adalah haji yang mabrur. Nah, secara bagaimana haji itu mabrur atau tidaknya, ya, atau belum mabrurnya, kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Yang mengetahui mabrur dan tidaknya itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja barangkali juga itu secara kondisi yang biasa itu adalah, katakanlah kalau dia sewaktu belum berhaji ini sholatnya itu jarang-jarang ke masjid, tapi setelah dia pulang dari ibadah haji dia sangat rajin sholatnya pergi ke masjid, mudah-mudahan itu merupakan ciri kemabruran sudah. Nah, tetapi kadang-kadang bisa terjadi penilaian haji, ada juga yang mengatakan haji yang mardud. Haji mardud itu artinya haji yang tertolak, tidak terkabul. Nah, kemungkinan ini adalah perbuatan baiknya sebelum berhaji, sepulang dari haji malah dia lengah-lengahan saja. Nah, ini barangkali pertanda secara fisikal saja ini mungkin haji yang belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kebaikan-kebaikan itu yang justru meningkat, nah mudah-mudahan itu merupakan haji yang mabrur. Semoga lagi sepulang dari menunaikan ibadah haji mereka rajin mempelajari agama Islam ini secara benar. Sebab kadang-kadang kritikan Allah di dalam Al-Quran juga ada. Senantiasa di dalam Quran itu paling tidak ada 3 ayat Al-Quran
2 ayat 170, kemudian surah kelima ayat 104, dan surat 31 ayat 21, yang dalam 3 ayat ini ada satu kata yang sama, yaitu adanya kata aba'ana. Apa itu aba'ana? Itu diterjemahkan bapak-bapak kami atau nenek-nenek moyang kami. Jadi maksudnya begini, di ayat ini disebut apabila mereka itu diajak kepada Allah dan Rasul, artinya ajaran Islam yang sesungguhnya betul-betul ajaran yang lurus, sumbernya dari Allah, dan itu diteruskan oleh Rasulullah dalam pengajawantahannya, ya, mereka menjawab tidak. Padahal mereka itu diajak, mari kepada Al-Quran dan Sunnah, mari kepada Allah dan Rasul. Mereka ternyata mengatakan tidak. Bagi kami, kata mereka, cukup apa yang sudah kami dapatkan dari nenek moyang kami. Nah, jadi ada lagi sebagian, ini sejak zaman Rasulullah sudah ada. Ayat itu sudah dicantumkan dalam Al-Quran sejak firman itu diturunkan kepada Rasulullah SAW, dan itu tercantum dalam Al-Quran sampai hari kiamat nanti. Berarti ajaran nenek moyang ini, kemungkinan ke atasnya itu nenek moyang ini adalah adat istiadat itu, bapak-bapak. Jamaah istiqamah dan para pendengar IDC yang semoga dirahmati Allah. Mungkin yang disebut oleh Allah dengan aba'ana di sini adalah yang diterjemahkan nenek moyang kami. Ini kemungkinan ini adalah ajaran yang berasal dari adat. Adat istiadat dari setiap suku, bahkan barangkali setiap bangsa. Misal, adat Banjar mungkin tidak sama dengan adat Bugis. Ada perbedaan. Adat Bugis mungkin tidak sama dengan adat dari suku yang lain. Mungkin ada perbedaan-perbedaan. Nah, masing-masing perbedaan ini membawa suatu kritikan. Kalau dibawa mereka kepada ajaran Allah dan Rasul, mereka memberikan jawaban, cukup bagi kami apa yang telah kami dapatkan dari nenek moyang kami. Nenek moyang mereka ini siapa? Tidak lain dan tidak bukan, ujungnya mesti adat istiadat itu. Nah, kalau ternyata adat istiadat ini mereka jalankan sedangkan tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka diancamlah oleh Allah pada surat 31 ayat 21, awalau kana syaitan yad'uhum ila adzabis sa'ir. Apakah kamu juga akan mengikuti ajakan-ajakan setan itu, sekalipun setan itu mengajak kamu kepada api neraka yang pedih. Nah, itu kan kritikan terhadap adat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Maka kalau kita dalam mempraktekkan Islam, lebih baik kita ikuti apa yang dikatakan Ali bin Abi Thalib tentang kriteria takwa yang 5 macam yang disebut oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Satu diantaranya wal amal bitanzil. Kita hendaknya kalau menjadi orang yang bertakwa, kata beliau, cirinya adalah hendaklah kamu beramal sesuai dengan Al-Quran. Jadi amal kita harus sesuai dengan Al-Quran, jangan bertolak belakang dengan Al-Quran. Bisa saja dalam adat istiadat kita yang bermacam-macam ini bertolak belakang dengan Al-Quran. Kalau itu yang terus kita jalankan, maka ancaman Allah itu akan terjadi. Dan kitalah yang akan rugi serugi-ruginya. Karena apa? Karena Allah langsung mengatakan awalakana syaitan yad'uhum ila adzabis sa'ir. Apa kamu juga akan mengikuti ajakan setan, sekalipun setan itu akan mengajak kamu kepada siksa api neraka yang sangat pedih. Mudah-mudahan kita terhindar daripada suatu adat yang tidak sesuai dengan Islam. Adapun adat yang sesuai dengan ajaran Islam, silahkan terus. Tapi kalau tidak sesuai, lebih baik stop, tinggalkan. Nah, mudah-mudahan ya dalam kita menunaikan ibadah haji itu nanti semua ajaran Allah dan Rasul itulah yang dipraktekkan oleh saudara-saudara kita, dan semoga dengan demikian mereka kembali kepada kita nanti suatu saat dalam keadaan sehat walafiat dan membawakan kepada kita haji yang mabrur. Artinya kebaikan-kebaikan itu akan tambah meningkat setelah pulang hajinya, dan itu ditebarkan di tengah-tengah kita kaum muslimin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.